Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang ada di rumah. Mudah-mudahan kalian ada dalam keadaan sehat selalu ya. Dan kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir agar kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, Bapak akan menjelaskan tentang pengertian ilmu ekonomi dan kedudukan ilmu ekonomi. Kemarin Bapak sudah memberikan tugas kalian untuk membaca artikel Bapak yang sudah Bapak share ke grup WA kalian ini. Dan nanti video pembelajaran ini insya Allah akan Bapak berikan ke grup kalian. Kalau memang memungkinkan akan Bapak upload di YouTube, sehingga kalian kalau ada kolom komentar, ada pertanyaan, bisa langsung mengisi di kolom komentar di YouTube. Kalau memang seandainya Bapak sempat untuk mengupload ke YouTube ya. Dan untuk pihak lain yang menonton tayangan ini hanya untuk kalangan Madrasah Aliyah Negeri Subang kelas 10, mata pelajaran ilmu ekonomi. Kalian siapkan buku yang sudah kalian dapat. Ya. Kemudian buka halaman 5. Bapak ke depan akan menjelaskan tentang ilmu ekonomi, tentang kebutuhan, biaya peluang, dan motif ekonomi. Pada kesempatan ini, Bapak nggak lama Bapak hanya akan menjelaskan tentang ilmu ekonomi. Ya. Baik itu pengertiannya, perkembangan ilmu ekonomi, tujuannya, manfaatnya, dan kedudukan ilmu ekonomi. Halaman 6. Silakan dibuka halaman 6. Ini dijelaskan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur tentang rumah tangga. Ekonomi itu berasal dari kata oikos, ya, dari bahasa Yunani ya. Artinya rumah tangga, dan nomos yang artinya peraturan atau aturan. Menurut Profesor Samuelson, ilmu ekonomi ini adalah yang mempelajari masalah-masalah individu dan masyarakat untuk membuat pilihan. Jadi dengan mempelajari ilmu ekonomi, kita akan mempelajari tentang sebuah pilihan terbaik dari beragam macam barang, dari beragam macam keputusan-keputusan. Nah, kita akan diajarkan untuk mengambil keputusan terbaik. Perkembangan ilmu ekonomi itu sudah muncul di abad ke-18 ya. Dengan tokoh yang terkenal adalah Adam Smith. Ini orangnya nih. Nah, ini. Dengan buku yang terkenal adalah Wealth of Nations tahun 1776 Masehi. Itulah sebabnya Adam Smith itu dijuluki sebagai bapak ilmu ekonomi modern. Sebelumnya memang sudah ada pemikiran tentang permasalahan ekonomi, sudah mulai dipikirkan ya oleh para pakar di abad ke-4 sebelum Masehi oleh Plato ya, filsuf Yunani, dan Thomas Aquinas di abad ke-13. Halaman 7, silakan. Di sini dijelaskan bahwa ada tujuan ilmu ekonomi, ya, manfaat ilmu ekonomi, pembagian ilmu ekonomi. Nah, dalam ilmu ekonomi ini nanti kita akan membahas secara ekonomi mikro, ya. Mikro itu ya secara pribadi, secara kecil, secara parsial, secara warung ke warung ya. Nanti kita akan membahasnya. Ataupun mempelajari ekonomi secara makro, yaitu secara besar, rumah tangga negara. Bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah itu bisa keluar, yaitu kebijakan fiskal dan moneter, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lainnya. Dan aplikasi ilmu ekonomi dalam perusahaan, ekonomi internasional, dan pertanian, dan lain-lainnya. Nah, untuk menjelaskan semua ini, Bapak akan memberikan sebuah tayangan sebagai berikut. Ya, silakan
pahami. Seandainya ada uang 500 juta yang tiba-tiba kalian terima, apa yang bakal kalian lakuin? Apakah beli mobil baru, jadi modal buat bikin usaha, atau ditabung terlebih dahulu? Dalam tayangan ini, ya, kalian dihadapkan dalam sebuah pilihan. Dengan uang yang banyak, bagaimana kalian bisa memilih pilihan yang terbaik? Apa mau langsung dihabiskan? Apakah memilih barang ini? Apakah memilih barang ini? Nah, ilmu ekonomi mempelajari ini. Tentu jawabannya macam-macam, tapi yang jelas apapun pertimbangannya, pasti itu semua udah dipikirin dalam-dalam. Dan itulah pertanyaan-pertanyaan yang ada di ilmu satu ini. Tapi meskipun erat hubungannya, ilmu ini nggak cuma bahas soal uang, tapi lebih besar daripada itu. Kita akan belajar ilmu yang sebenarnya ngajarin untuk bikin keputusan terbaik dari berbagai pilihan yang ada. Jadi sekali lagi, mempelajari ilmu ekonomi berarti bukan kita menjadi materialistis, ya, uang, dan uang. Ya. No money, no activity. Tidak ada uang, tidak ada kegiatan. Bahkan orang Indonesia, ya, warga plus 62 bilang bahwa no money, no gain, nggak bisa kemana-mana kita. Ya. Nah, bukan hanya hal itu aja yang dibahas dalam ilmu ekonomi, bukan hanya uang saja, ya, tapi lebih luas dari itu. Ya. Jadi, siap-siaplah belajar ilmu yang ternyata udah ada sejak manusia ngebangun peradaban. Sebuah ilmu yang akhirnya mempengaruhi dunia dari sejarah, budaya, bahkan politiknya. Ini dia ekonomi. Ilmu ekonomi sederhananya adalah ilmu tentang pilihan. Manusia itu bawaannya selalu ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Tapi pastinya nggak mungkin semua keinginan kita tercapai karena tentunya modal yang kita punya pasti terbatas. Mau itu modal uang, modal tenaga, ataupun modal waktu. Keputusan untuk apakah misalnya nih ya sederhananya, apakah kita perlu membangun jalan tol atau tidak? Nah, kita mikir kalau kita bangun jalan tol maka harus dihitung dulu dampak ekonominya. Misalnya ini sudah ada kemacetan, kita perlu bangun jalan tol nggak? Nah, sebelum kita bangun jalan tol kita hitung untung ruginya seperti apa. Nah, itu di dalam ekonomi juga dibahas. Mungkin yang sederhananya seperti apa? Sederhananya mungkin seperti ini. Misalnya kenapa sih ketika misalnya menjelang Lebaran itu harga telur atau daging naik? Nah, karena yang permintaannya kan banyak kan, karena orang mau Lebaran banyak beli daging, beli telur. Nah, di dalam ilmu ekonomi itu dibahas, kenapa itu terjadi kenaikan? Nah, kalau terjadi kenaikan karena banyak permintaan, maka ilmu ekonomi itu akan membahas juga kenapa, bagaimana agar harga itu tidak naik. Maka kita bisa menyiapkan misalnya produksinya seperti apa, gudangnya seperti apa. Makanya ilmu ekonomi bisa kita ibaratin kayak benda ini. Karena ilmu ini ngajarin kita untuk berpikir keras apa pilihan terbaik yang bisa kita ambil biar keinginan kita tercapai sampai sepuas-puasnya. Dengan usaha sekecil-kecilnya. Semua itu dilakukan lewat banyak pertimbangan, mulai dari alasan yang bikin kita pengen ngelakuinnya, sampai apa aja kerugian yang timbul gara-gara ngejar keinginan itu. Dan disadarin atau enggak, dasar-dasar ilmu ekonomi sebenarnya kita terapin setiap hari pas kita dihadapin pilihan. Tapi bedanya kalau udah berurusan sama benda ini, tentunya pilihan kita nggak boleh diputusin pakai perasaan aja. Supaya akurat, kita bisa pakai angka-angka dan data. Buat apa sih Pak belajar ilmu ekonomi? Toh uang kita, ya, dana-dana kita, kok diatur-atur sih? Ribet banget. Ya, semua hal kalau tidak ada aturan, semuanya akan hancur. Kalian punya bengkel misalkan, tidak diatur dalam ilmu akuntansi perusahaan jasa ya misalkan. Ya, bengkel tersebut tidak akan bertahan lama. Warung tersebut tidak akan bertahan lama. Ya. Jadi butuh sebuah aturan untuk mengatur sebuah kebijakan atau keputusan-keputusan. Dan ini diterapin di semua kegiatan yang berhubungan sama keuangan. Gak cuma di warung, tapi juga perusahaan besar, bahkan sampai di tingkat negara. Ya, bisa kita anggap ilmu ekonomi itu penasehat kita. Tapi pastinya wujudnya bukan kulit kerang yang bisa ngejawab pertanyaan.